Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yudi Irawan, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi S1 Manajemen. Pada video ini saya akan membahas salah satu tema dalam estetika humanisme, yaitu emotional intelligence dengan judul Bukan Cuma Senyum. Mengapa emotional intelligence penting dalam dunia FNB? Saya sendiri melihat topik ini sangat dekat dengan dunia kerja saya sebagai pekerja F&B di Kota Batam. Karena menurut saya pekerja F&B itu bukan cuma tentang makanan yang enak, pelayanan yang cepat, dan juga atau bagaimana kita tersenyum kepada customer. Ada satu hal yang sering tidak terlihat, tetapi sebenarnya sangat menentukan pengalaman customer, yaitu bagaimana kita mengelola emosi, memahami emosi orang lain. Nah, dari situlah saya ingin membahas mengapa emotional intelligence atau kecerdasan emosional menjadi penting dalam dunia F&B. Bukan cuma senyum. Kalau kita bicara tentang bisnis F&B, mungkin yang pertama kali terpikir adalah makanan dan minuman, harga, tempat yang nyaman, dan juga tentu saja pelayanan. Tapi menurut saya ada sesuatu yang lebih dari sekedar transaksi. Customer memang datang untuk membeli makanan, tapi mereka juga bawa suasana hati, ekspresi, bahkan masalah mereka sendiri. Jadi begitulah dengan pekerja di balik seragam dan senyum seorang pekerja F&B, ada manusia yang bisa lelah, stres, atau sedang menghadapi masalah. Karena itu menurut saya senyum saja tidak cukup. Kita membutuhkan kemampuan untuk memahami situasi dan merespons dengan tepat, dan kemampuan itulah yang berkaitan dengan emotional intelligence. Realita bisnis F&B bukan hanya perkara perut. Di slide ini saya akan mencoba menggambarkan bahwa bisnis F&B sebenarnya memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah sisi fisik atau transaksi. Misalnya makanan dan minuman yang dijual, rasa makanan, kebersihan, sampai kondisi meja. Tetapi sisi kedua yang sering kali tidak terlihat yaitu sisi emosional. Customer ingin merasa nyaman, ingin merasa dihargai, ingin merasa didengarkan, dan mendapatkan respons yang sesuai ketika terjadi masalah. Jadi menurut saya bisnis F&B pada akhirnya bukan hanya menjual makanan, tetapi juga menjual pengalaman dan perasaan. Customer mungkin lupa persis bagaimana rasa makanannya beberapa minggu kemudian, tapi mereka bisa mengingat bagaimana mereka diperlakukan ketika sedang kecewa atau ketika mereka merasa sangat dihargai. Karena itulah aspek manusia menjadi sangat penting dalam pelayanan F&B. Kalau kita bawa pembahasan ini ke Kota Batam, konteksnya menjadi semakin menarik nih teman-teman. Batam merupakan salah satu kota yang memiliki aktivitas pariwisata dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Berdasarkan data yang ditampilkan pada slide ini, Batam menerima lebih dari 1,1 juta kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2023. Di sisi lain, sektor akomodasi dan makan minum juga menjadi salah satu bagian penting dalam aktivitas ekonomi kota. Artinya, pekerja F&B di Batam berhadapan langsung dengan customer yang memiliki latar belakang, karakter, kebutuhan, dan ekspektasi yang berbeda-beda. Jadi menurut saya kondisi seperti ini membuat kemampuan teknis saja tidak cukup. Kita perlu mampu membaca situasi, memahami customer, mengendalikan respons diri sendiri, dan juga berkomunikasi dengan baik. Jadi dalam konteks Batam, emotional intelligence bukan sekedar soft skill tambahan, tetapi menjadi bagian dari kualitas pelayanan itu sendiri. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan emotional intelligence? Jadi secara sederhana, emotional intelligence adalah kemampuan untuk menyadari, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan sehat. Sehingga kita mampu merespons situasi sosial dengan bijak, bukan sekedar reaktif. Contohnya sederhana, ketika seorang customer marah, kita sebenarnya punya pilihan. Kita bisa langsung ikut emosi karena merasa disalahkan, atau kita bisa berhenti sejenak, menyadari emosi kita sendiri, kemudian mencoba memahami mengapa customer tersebut marah dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi emotional intelligence di sini bukan berarti kita tidak boleh marah atau boleh merasa lelah. Justru kita tetap merasakan emosi tersebut, tetapi kita tidak membiarkan emosi mengendalikan tindakan kita. Disinilah emotional intelligence menurut saya bertemu dengan estetika humanisme. Dalam konteks restoran, ya, menurut saya, customer seharusnya tidak dilihat hanya sebagai nomor meja atau target omset. Customer adalah manusia yang datang dengan kebutuhan dan emosinya sendiri. Begitu juga dengan pekerja F&B,
Pekerja bukan sekedar alat untuk menghasilkan pelayanan. Kita juga manusia yang memiliki batas kemampuan, rasa lelah, tekanan, dan kebutuhan untuk dihargai. Karena itu konsep memanusiakan manusia berlaku dua arah. Dalam prakteknya, emotional intelligence bisa kita lihat melalui beberapa kemampuan. Yang pertama yaitu self-awareness, yaitu kemampuan menyadari kondisi diri sendiri. Misalnya kita sadar nih ketika mulai lelah atau ketika emosi mulai terpancing. Yang kedua, self-control, yaitu kemampuan menjaga respons kita. Contohnya ketika menghadapi komplain, kita tetap menjaga nada bicara agar tidak ikut meninggi. Lalu yang ketiga ada empati, yaitu kemampuan memahami kondisi orang lain. Misalnya memahami bahwa customer yang membawa bayi rewel mungkin membutuhkan pelayanan yang lebih cepat. Dan yang keempat yaitu social awareness, yaitu kemampuan membaca situasi secara keseluruhan. Misalnya mengetahui nih kapan restoran sedang sangat ramai dan perlu dikondisikan secara cepat. Dan yang kelima yaitu relation management, yaitu kemampuan kita menjaga hubungan dan komunikasi dengan orang lain, termasuk antara tim front of house dan dapur. Jadi lima hal tersebut terlihat sederhana, tapi justru sering digunakan dalam pekerjaan F&B sehari-hari. Dunia F&B juga tidak selalu berjalan dengan kondisi ideal. Ada customer komplain, ada jam sibuk ketika order menumpuk, ada rasa lelah, dan ada juga kemungkinan terjadi konflik atau miskomunikasi antar bagian. Jadi dalam kondisi seperti ini, emotional intelligence menjadi semacam kemampuan untuk menjaga agar kekacauan tidak menjadi semakin besar. Misalnya ketika order menumpuk, panik sebenarnya tidak akan membuat makanan selesai lebih cepat. Ketika ada customer marah, membalas dengan emosi juga tidak akan menyelesaikan masalah. Dan ketika terjadi kesalahan antar bagian, saling menyalahkan justru membuat masalah semakin panjang. Jadi, eh, membantu kita, emotional intelligence ini membantu kita untuk tetap berpikir dan bertindak dengan baik ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan. Sekarang kita masuk ke contoh yang lebih konkret. Misalnya seorang customer sudah menunggu selama 30 menit dan pesanannya belum juga datang. Jadi dalam kondisi tanpa emotional intelligence, respon yang mungkin muncul adalah defensif. Misalnya mengatakan dapur memang sedang sibuk, Pak. Secara informasi mungkin benar, tapi secara emotional response tersebut belum tentu membuat customer merasa dihargai. Berbeda jika kita menggunakan emotional intelligence. Kita bisa memulai dengan validasi dan empati. Misalnya, saya mengerti Bapak sudah menunggu cukup lama. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya akan segera cek status pesanannya dan memberikan informasi yang jelas. Jadi di sini kita tidak harus mengakui kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan kita, tetapi kita menunjukkan bahwa kita mendengar, kita juga memahami dan kita berusaha memberikan solusi. Setelah membahas semua itu, saya sampai pada satu pertanyaan, apakah senyum selalu berarti pelayanan yang baik? Menurut saya belum tentu. Senyum memang penting dalam pelayanan, tetapi senyum yang hanya dilakukan karena SOP akan terasa berbeda dengan keramahan yang muncul karena kita benar-benar memahami customer. Ada situasi ketika customer mungkin sedang serius, sedang terburu-buru atau sedang menghadapi masalah. Dalam situasi seperti itu, memaksakan senyum lebar belum tentu menjadi bentuk pelayanan yang membaik. Bisa jadi yang lebih dibutuhkan adalah kepekaan. Bisa jadi customer membutuhkan kita untuk mendengarkan. Jadi, bisa jadi mereka hanya membutuhkan kita memberikan informasi yang jelas dan membantu menyelesaikan masalah. Jadi, bagi saya, senyum adalah bagian dari pelayanan, tetapi emotional intelligence adalah jiwanya. Karena pelayanan yang baik bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat ramah, tapi tentang bagaimana orang lain terlihat setelah berinteraksi dengan kita. Jadi dari pembahasan ini, saya menyimpulkan bahwa dunia F&B sebenarnya adalah sebuah laboratorium kemanusiaan. Setiap hari kita bertemu dengan manusia yang berbeda-beda. Ada sedang bahagia, terburu-buru, kecewa, lelah, mungkin hanya mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Dan kita juga datang sebagai manusia yang memiliki emosi sendiri. Karena itu, emotional intelligence membantu kita untuk tetap memberikan pelayanan yang baik tanpa kehilangan sisi kemanusiaan kita sendiri. Kita tidak hanya melayani transaksi, kita berinteraksi dengan manusia. Dan dengan menerapkan emotional intelligence, kita bukan hanya berusaha memanusiakan customer, tetapi juga belajar memanusiakan diri kita sendiri di tengah kerasnya tekanan pekerjaan.
Jadi, kalau harus menjawab pertanyaan dari judul video ini, mengapa emotional intelligence penting dalam dunia F&B? Jawaban saya sederhana, karena di balik setiap pesanan, setiap meja, setiap komplain, setiap transaksi, selalu ada manusia. Makanan mungkin membuat customer datang, tapi bagaimana kita memperlakukan mereka bisa membuat mereka ingin kembali. Dan menurut saya itulah esensi dari estetika humanisme dalam dunia F&B. Bukan cuma tentang senyum, tetapi tentang memahami, mengendalikan emosi, berempati, dan tetap menjadi manusia ketika bekerja dengan manusia lain. Saya Yudi Irawan, terima kasih sudah menyimak. Bukan cuma senyum, kita juga perlu rasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.